Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. 2 tahun yang lalu, sosok YouTuber terkenal bernama Popon Santoso memakan lele raksasa yang berasal dari Amazon. Tentu hal tersebut cukup mengagetkan, mengingat biasanya lele yang biasa kita konsumsi adalah lele normal yang berwarna abu-abu kehitaman dan ukurannya juga tidak terlalu besar. Walaupun kalau dari perspektif Popon Santoso, hal itu bukanlah sesuatu yang aneh lagi, karena memang ia biasanya memasak sesuatu yang tidak lazim. Terlihat Bobon Santoso menyantapnya dengan cukup lahap. Di sisi lain, sebenarnya ikan red-tailed catfish bukanlah ikan konsumsi apabila berada di Indonesia. Ikan ini cenderung untuk dijadikan sebagai ikan hias karena bentuknya yang imut dan lucu mirip seperti Doraemon. Sudah banyak juga YouTuber yang melihara ikan red-tailed catfish ini, mulai dari Giovanni Suhendi, Iqbal Isda, Jemplok, Bang Fish, sampai Bos-Bos Q. Tapi kalau kita berpikir lagi, sebenarnya bagaimana sih ikan red-tailed catfish menjadi sangat terkenal dan populer terutama di kalangan pecinta ikan predator? Awal mula RTC diperkenalkan. Tahun 2014 lalu, ada yang mengupload thread atau postingan tentang ikan red-tailed catfish melalui Kaskus. Hal itu sudah menjadi cukup bukti bahwa di tahun tersebut, ikan red-tailed catfish sudah masuk menyusuri pasar Indonesia. Hanya saja mungkin dari segi distribusi tidak semasif sekarang. Yang mana kalau kita lihat sekarang, ikan red-tailed catfish ada di mana-mana. Mulai dari pedagang kecil, pasar ikan kecil, pasar ikan terbesar, sampai seller-seller bahkan penghobi sultan pun juga ada. Kalau kamu lihat postingan thread Kaskus tadi, yang merespon hanyalah 2 orang, yang artinya sangat sedikit sekali orang tahu tentang ikan ini, apalagi tertarik. Tahu aja enggak, apalagi suka. Ya bisa dibilang tahun 2014 memang sudah cukup lama juga ya. Aku di tahun 2014 masih SMP dan jarang banget yang membahas atau berdiskusi tentang ikan ini. Lalu di tahun 2016, terekam jejak ikan red-tailed catfish yang dijual di forum FJB Kaskus. Kalau dilihat dari statistiknya, postingan jualan tersebut sudah dilihat 2 ribuan orang. Walaupun ribuan, tapi untuk level ikan yang digemari, itu jumlahnya masih sedikit. Dan Asi Darmo, sang penjual ikan red-tailed catfish ini menjual seharga Rp125.000. Di zaman itu sudah setara kita belanja di supermarket dengan troli yang berisikan minyak goreng, jajan keripik, ciki-cikian, sampai bahkan minuman segar. Semua ditumpuk menjadi satu troli dan sebanding dengan satu ikan red-tailed catfish yang kalau kita lihat ukurannya masih begitu kecil. Itu kalau kita berbicara online. Berbeda halnya dengan offline, mungkin di pasar-pasar ikan hias atau tongkrongan sesama penghobi yang bisa jadi sebelum 2014 sudah ada. Karena tidak ada jejak digitalnya, maka susah untuk dilacak apakah sebelum tahun 2014 sudah ada ikan ini atau belum. Kejadian heboh RTC. Seiring berkembangnya waktu, di tahun 2020 hingga 2022 terutama, ketika ikan hias menjadi tren yang cukup berkembang pesat. Banyak juga YouTuber atau influencer yang memelihara ikan ini, mulai dari yang jumbo-jumbo sampai yang unik-unik. Salah satunya Audrey, King of the Jungle, yang sejak 9 bulan lalu, ia juga memelihara ikan red-tailed catfish dengan kondisi yang cukup unik, yaitu sumbing. Mulut dari ikan red-tailed catfish alias RTC yang sumbing ini punya bentukan yang agak aneh. Ikan RTC yang ia pelihara juga menjadi kesayangannya dan ia pelihara dalam sebuah tank yang ukurannya sekitar 1 meter atau lebih. Selain Audrey King of the Jungle, ada hiruk pikuk soal ikan ini juga, yaitu memancingnya dan mendapatkannya dalam ukuran yang sangat besar oleh YouTuber lain. Sekitar 2 minggu yang lalu, Bos-Bos Q, Frankenstein, Eka, dan beberapa lainnya pergi ke Monstero Fishing Park. Saat itu banyak dari kami yang mendapatkan red-tailed catfish dengan ukuran yang cukup besar. Bahkan aku sendiri pun mendapatkannya. Tarikannya yang cukup berat membuat ikan ini begitu digemari. Selain itu, Iqbal Isda juga memelihara ikan ini dan ia taruh juga di kolamnya yang besar tersebut. Banyak kejadian lucu atau tak terduga yang terjadi ketika Iqbal Isda memelihara ikan ini.
Bahkan mungkin kamu sendiri juga pernah mengalami kejadian yang tak terduga selama merawat ikan red tail catfish. Dan tak ketinggalan juga Giovanni Suendi yang terkenal akan mega tank 100 ton miliknya itu juga terdapat ikan red tail catfish. Jadi memang ikan ini seolah-olah sudah mendarah daging di dunia ikan hias khususnya predator. Siapa RTC sebenarnya? Lalu kalau kita bertanya, sebenarnya ikan RTC atau singkatan dari red tail catfish itu siapa sih? Karena tidak semua orang tahu tentang ikan ini. Secara fisik, bentuk dan perpaduan warna merah pada ekor red tail catfish kontras dengan warna putih pada bagian perut dan hitam pada bagian atasnya. Keunikan yang paling mencolok dan menjadi daya tarik ikan ini ada dua hal. Yang pertama adalah kepalanya yang besar dan lebar mirip tokoh Doraemon. Bentuk kepalanya inilah yang membuat terlihat lucu dan mengemaskan. Terkadang ada beberapa red tail catfish yang memiliki bentuk atau kepala berpola batik. Kemudian yang kedua adalah ekornya yang berwarna merah. Kontras dengan warna tubuhnya itu. Semakin bertambahnya umur, ikan lele berwajah Doraemon ini memiliki warna merah di ekor yang semakin menyala. Ikan ini tergolong sebagai ikan predator yang sangat besar. Ia mampu tumbuh mencapai panjang 1,8 meter dengan berat hingga 80 kg. Red tail catfish bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Sungai Amazon, Orinoco, dan Essequibo. Sungai-sungai tersebut meliputi beberapa negara di Amerika Latin seperti Kolombia, Venezuela, Guyana, Ekuador, Peru, Bolivia, dan tentu saja Brasil. Ia bisa dibilang termasuk ikan omnivora yang akan melahap apapun, baik itu makanan hidup ataupun mati. Bahkan saking rakusnya, ikan ini akan terus memakan. Bahkan sampai pada ada kasus juga, ikan ini akan memuntahkan isinya ketika kekenyangan. Ia biasanya mau memakan mulai dari ikan kecil, udang, bahkan pelet tertentu pun juga disikat. Habitat red tail catfish adalah perairan air tawar seperti sungai atau danau yang sangat luas. Di alam liar, ikan ini banyak dipancing di sungai berarus deras maupun berarus tenang. Mereka sangat suka bersembunyi dan termasuk hewan nokturnal. Kalau misalkan kamu suka begadang di malam hari, sepertinya kamu bakal mirip banget deh sama ikan yang satu ini. Harga RTC. Seperti ikan lainnya, sebenarnya memang agak sensitif jika kita membahas soal harga. Namun karena informasi yang sudah sangat transparan, sepertinya harga bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Kalau kamu lihat di marketplace, ada beragam ikan red tail catfish dengan ukuran, bentuk fisik, warna, serta harga yang berbeda-beda. Ikan tersebut ada yang dijual seharga puluhan ribu hingga ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Kalau kita lihat di Shopee, ikan red tail catfish ukuran 6 cm dijual dengan harga sekitar Rp21.000. Lalu ada juga yang menjual ukuran 12 sampai 14 cm dengan harga Rp60.000. Sampai yang termahal pun juga ada, yaitu ikan red tail catfish yang merupakan silangan antara Oxydora sneaker dengan red tail catfish. Harga ikannya bisa mencapai 1,4 sampai 2 jutaan rupiah. Berbicara soal harga, kamu masih ingat kan yang aku singgung di awal-awal? Di mana dulu harganya sekitar Rp150.000. Sekarang udah di angka Rp20.000. Harga tersebut cukup jauh karena memang sekarang yang menjual ikan red tail catfish cukup banyak, bahkan di mana-mana. Meskipun yang harganya terlalu murah biasanya menyajikan kualitas yang tidak sesuai ekspektasi kita. Apapun itu, yang jelas memilih kualitas ikan RTC adalah sebuah pilihan masing-masing. Dan ukuran juga menyesuaikan dengan budget serta kondisi yang kamu punya. Kenapa disukai penghobi? Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ikan ini begitu disukai oleh para penghobi, terutama penghobi ikan predator, sampai membuat ikan ini begitu pesat dan berkembang hingga populer sekarang? Sebenarnya jawabannya tidak muluk-muluk. Ada beberapa poin kenapa ikan red tail catfish begitu digemari. Yang pertama adalah karena ikan ini imut dan lucu seperti Doraemon. Kalau kamu perhatikan, muka ikan ini lebih seksama, maka sekilas akan nampak seperti Doraemon. Lalu yang kedua, ikan ini bisa tumbuh hingga 80 kg.
Ukuran tersebut cukup besar sampai membuat Giovanni Suedi memutuskan memasukkannya juga di megatank 100 ton miliknya. Terakhir yang ketiga, ikan ratel catfish juga seru ketika ia sedang diberi makan. Mulutnya yang seolah-olah seperti vacuum cleaner mampu menyedot apa saja yang ada di dalam mulutnya. Bahkan tidak jarang ada kasus di mana ikan ini memakan dan mengemplok tankmate-nya bulat-bulat. Tiba-tiba si pemilik ikan bingung kemana ikan lainnya. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata ikan RTC sudah dalam kondisi perut yang begitu gendut. Kesimpulan, setiap ikan punya ceritanya masing-masing untuk menarik hati para penghobi. Cerita itulah yang menjadi perjalanan kisah cinta antara ikan dengan penghobinya. Bersama dalam satu atap rumah, menghibur di kala kesepian. Seperti doi yang menghiburmu di kala sedih. Kalau menurutmu, kenapa ikan ratel catfish atau RTC ini bisa begitu populer di Indonesia? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.